Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enosha Darussalam akan memulai presentasi pertama dalam kelompok proyek yang berjudul Aplikasi Pengaduan Keluhan Berbasis Web. Saya akan memperkenalkan 4 teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Enosha Darussalam. Yang kedua, Aris Arinanda. Yang ketiga, Risnandi Anggara. Dan yang keempat, Faidin. Kemudian di sini tertera pengenalan proyek dan estimasi waktu. Judul proyek judul proyeknya ialah Aplikasi Pengaduan Keluhan Berbasis Web. Ada beberapa tujuan, yakni tujuan proyek yang pertama membuat aplikasi pengaduan keluhan berbasis web. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan Universitas Bumigora. Yang ketiga, mempermudah mahasiswa, dosen, dan staf Universitas Bumigora untuk menyampaikan keluhan kapanpun dan dimanapun. Tertanda di sini tanggal 5 April 2020. Estimasi waktu mulainya tanggal 6 April 2020 dan berakhir 6 Juli 2020. Kemudian selanjutnya di latar belakang. Di sini sudah terpapar penjelasan pengaduan atau penyampaian aspirasi dan keluhan mahasiswa merupakan hal yang penting pada sebuah institusi atau universitas. Karena dengan adanya penyampaian aspirasi tersebut, sebuah universitas dapat dengan mudah memperbaiki dan meningkatkan kualitas. Pengaduan mahasiswa merupakan suatu bentuk partisipasi mahasiswa agar penyedia layanan universitas atau layanan pendidikan yang dapat menampung keluhan mahasiswa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pihak terkait dapat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa atau tuntutan setiap mahasiswa sehingga tercipta pelayanan yang lebih baik. Di mana bisa kita simpulkan pengaduan atau penyampaian aspirasi ini merupakan keluh kesah dari setiap mahasiswa atau warga dari sebuah universitas institusi, di mana tujuannya jelas untuk merubah dan memperbaiki sebuah sistem yang dirasa belum memuaskan bagi mahasiswa atau belum memihak dengan sepenuhnya bagi mahasiswa. Berdasarkan masalah tersebut, tentu saja ada juga mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dengan cara demo dan membuat keributan. Hal tersebut yang hendak dihindari dengan cara membuat sebuah sistem yang dapat menampung keluhan pada mahasiswa, baik itu berupa kritik maupun masukan, guna mempermudah universitas atau institusi dalam memperbaiki sistemnya. Demikian penjelasan dari saya, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Aris Arinanda. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai dokumen stakeholder register. Nah, di sini ada beberapa poin dari identifikasi stakeholder. Poin yang pertama adalah project sponsor. Universitas Bumigora Mataram kami pilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan tidak adanya sarana yang dapat menampung semua keluhan baik dari mahasiswa dan dosen maupun staf terhadap sarana dan prasarana yang ada pada kampus Universitas Bumigora Mataram. Poin yang kedua adalah user. User adalah orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan atau aplikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa usernya adalah operator atau dalam hal ini adalah staff lab Universitas Bumigora Mataram. Poin yang ketiga adalah customer. Customer adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan pengguna akhir produk atau jasa yang dihasilkan atau aplikasi, yakni mahasiswa, dosen, dan staf Universitas Bumigora Mataram. Poin yang keempat adalah project team. Di sini Enosha Darussalam bertindak sebagai project manager
Risnandi Anggora sebagai programmer sekaligus tester, saya sendiri sebagai network engineer sekaligus administrator, dan yang terakhir Pak Idin sebagai analis sekaligus keuangan. Poin yang kelima adalah tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Berikut ini paparan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari masing-masing personal sesuai jabatannya dalam tim. Yang pertama, project manager. Tugas utama dari seorang project manager adalah berperan sebagai barrier bagi rekan-rekan setimnya dalam hal negosiasi infrastruktur dan timeline pengerjaan project. Juga untuk membatasi fitur yang tidak seharusnya dikerjakan di dalam timeline yang ditentukan. Wewenangnya adalah sebagai pengambil keputusan dan memberikan tanggung jawab kepada bawahan. Tanggung jawabnya sendiri adalah bertanggung jawab terhadap penjadwalan proyek, pelaksanaan proyek, dan kerjasama proyek tim. Selanjutnya ada programmer. Di sini tugas utama seorang programmer adalah mengimplementasikan requirement dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma atau logika dan bahasa pemrograman. Sedangkan wewenangnya adalah bebas menentukan styling code, penggunaan framework, dan plugins. Nah, untuk tanggung jawabnya sendiri adalah untuk memastikan setiap software yang digunakan sudah menggunakan lisensi resmi. Dalam hal ini bukan software bajakan dan bertanggung jawab atas bug atau error yang terjadi pada aplikasi yang dibuat, sehingga harus sesuai dengan sistem yang ditentukan dan dianalisa. Selanjutnya ada analis. Tugas utamanya adalah analis berperan besar dalam analisis keseluruhan sistem dan bisnis proses. Bisnis proses yang diinginkan klien harus dipastikan dapat garis besar dan detailnya, kemudian divalidasi kepada klien dan diterjemahkan menjadi beberapa wujud diagram. Bisa berupa flowchart, DFD, maupun UML. Jangan lupa analis juga kebutuhan database-nya dan harus dituangkan ke dalam IRD. Untuk wewenangnya sendiri, menganalisa dan menulis kebutuhan sistem pada proyek, memberikan arahan ke programmer terkait sistem yang akan dibuat. Untuk tanggung jawab, analis bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, bisnis, atau perusahaan. Network engineer, tugas utamanya adalah memasang instalasi jaringan komputer yang dibutuhkan sistem. Wewenangnya mengatur jaringan agar tetap ke dalam keadaan normal. Tanggung jawab seorang network engineer adalah melakukan instalasi hardware, sistem, atau software baru yang digunakan dalam jaringan dan melakukan instalasi, konfigurasi, dan perawatan layanan jaringan atau network services dan perangkat jaringan. Selanjutnya ada tester. Tugas utamanya adalah melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program. Untuk wewenangnya, setiap fitur yang dikerjakan oleh programmer harus segera dites baik secara manual ataupun otomatis dengan test case yang sudah disiapkan. Berbagai kemungkinan harus dicoba baik sesuai dengan maupun di luar dugaan. Dan jangan lupa test case dan hasil tes harus didokumentasikan dengan baik oleh seorang tester. Tanggung jawab seorang tester adalah bertanggung jawab terhadap semua hasil testing yang diuji. Selanjutnya ada financial. Tugas utamanya adalah memimpin semua aktivitas dalam bidang administrasi, keuangan, dan umum, dan mencatat dan menata semua karyawan yang di proyek, lalu membantu kepala proyek untuk mencatat transaksi keuangan di proyek, sehingga membantu kepala proyek untuk mencatat dan menyimpan surat keluar dan masuk di proyek. Wewenangnya adalah mengatur pengeluaran dalam pembuatan proyek. Untuk tanggung jawabnya sendiri, finansial bertanggung jawab penuh terhadap semua aktivitas administrasi, keuangan, dan umum, bertanggung jawab penuh atas kelangsungan semua aktivitas karyawan di proyek, serta bertanggung jawab penuh terhadap bukti dan pencatatan transaksi keuangan di proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidin. Saya ingin membahas sebuah proyek yang kami buat yang judulnya aplikasi pengadaan berbasis web.
Pada kali ini saya membahas tentang dokumen spesifikasi kebutuhan. Di dalam dokumentasi spesifik kebutuhan memiliki project objektif. Di dalam project objektif ada 4 macam yang saya bahas. Yang pertama project sponsor, yang kedua user, yang ketiga customer, yang keempat project time. Saya akan membahas dulu yang pertama yaitu project sponsor. Pada project sponsor memiliki 5 tahap. Yang pertama, membuat aplikasi pengaduan keluhan berbasis web. Terus yang kedua, aplikasi dapat manajemen setiap keluhan yang masuk ke sistem. Terus yang ketiga, aplikasi dapat diakses baik melalui komputer maupun melalui smartphone Anda. Terus yang keempat, project sponsor memiliki aplikasi maupun mencetak laporan keluhan. Dan yang terakhir, aplikasi dapat diakses kapanpun, dimanapun selama koneksi internet tersambung. Terus yang kedua, yaitu user. Pada user ini memiliki 4 tahap. Yang pertama, keamanan aplikasi baik untuk mengakses harus terlebih dahulu login. Terus yang kedua, ada notifikasi saat ada keluhan yang masuk. Terus yang ketiga, mudah digunakan, dan yang terakhir, user ini dapat mengubah status keluhan. Terus yang ketiga, customer. Pada customer ini ada 5 tahap. Yang pertama ada from login untuk mengakses aplikasi. Terus yang kedua tersedia form. Yang ketiga dapat menampilkan daftar keluhan terbaru beserta situsnya. Terus yang keempat dapat melakukan input keluhan. Dan yang terakhir mudah digunakan. Terus yang selanjutnya project time. Pada project time ini memiliki 4 tahap, yaitu punya hak akses masing-masing. Terus yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa PHP. Terus yang ketiga, website harus responsif. Dan yang keempat, mudah digunakan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Nadi Anggara. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi budget atau estimasi biaya. Yang pertama adalah estimasi biaya untuk gaji dari para bagian-bagian yang akan bekerja. Pertama, gaji dari project manager itu sekitar 10 juta rupiah. Dia bekerja selama 8 minggu dengan gaji per minggu itu 625.000. Jika totalnya adalah 10 juta rupiah. Kedua adalah programmernya 1 orang, sama seperti network engineer, administrator, finansial, dan testing. Lama kerja seorang programmer 4 minggu, jadi totalnya adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya adalah network engineer yang bergaji 500.000 rupiah selama 4 minggu, jadi 2 juta rupiah. Sistem analis. Nah, sistem analis di sini kami memiliki 2 orang anggota yang bergaji sama dengan network engineer yang dikerjakan 4 minggu juga, jadi 4 juta rupiah. Selanjutnya administrator, total gajinya sudah 2 juta rupiah karena dia bekerja 2 minggu dan gaji per minggu sudah 1 juta rupiah. Selanjutnya finansial, yang total gajinya 4 juta rupiah karena dikerjakan 8 minggu, namun gajinya sama dengan sistem analis dan network engineer. Ini adalah
testing atau bagian testing yang bergaji per minggu 2 juta rupiah, kerjakan selama 4 minggu. Terusnya di sini 4 minggu, terusnya menjadi 8 juta rupiah. Jadi totalnya di sini adalah 28 juta rupiah. Untuk total dari gaji setiap bagian yang kami kelola atau kami kerjakan. Selanjutnya adalah biaya operasional. Biaya operasional di sini adalah biaya operasi yang kami butuhkan. Pertama adalah operasional dari kegiatan pelatihan sekitar 4 juta rupiah. Lalu pendampingan, biaya kegiatan pendampingan 2 juta rupiah. Lalu perawatan sekitar 2 juta rupiah sehingga menjadi 8 juta rupiah. Ini total dari biaya operasional kami. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel kami itu kami membutuhkan laptop sekitar harga 8 juta rupiah. Lalu untuk OS-nya adalah Windows original sekitar 1 juta rupiah. Untuk variabel lainnya itu 1.500.000 rupiah atau bisa disebut dengan X faktor atau variabel X yang kami anggarkan sekitar segitu. Sehingga totalnya adalah 10.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah penghitungan keuntungan. Keuntungan kami 30% dari total anggaran, dari total biaya operasional ditambah biaya operasional, lalu ditambahkan dengan biaya fixed cost. Fixed cost ini adalah total gaji dari gaji tim yang 28 juta rupiah di atas, sehingga menjadi 13.950.000 rupiah. Itu adalah total dari 30% dari total semua 3 tabel di atas. Keuntungan kami 30% menjadi 13.950.000 rupiah. Selanjutnya total biaya yang dianggarkan. Anggaran yang kami butuhkan itu sekitar untuk gaji tim 28 juta rupiah seperti di atas. Personal cost-nya 8 juta atau biaya operasional, biaya variabelnya 10.500.000 dan keuntungan tadi 13.950.000, sehingga totalnya adalah 60.450.000. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.